Oke, poin keenam ya Bapak Ibu sekalian. Peserta dilarang membuat hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran lomba. Ini penting untuk diperhatikan bersama-sama. Nomor 7, peserta harus hadir 15 menit sebelum lomba dimulai. Biasanya ada registrasi dulu Bapak Ibu, registrasi ulang. Nomor 8, peserta yang tidak memenuhi ketentuan di atas tidak diperkenankan untuk mengikuti festival lomba harlah di Pondok Pesantren Darul Ulum, terkecuali terdapat hal-hal yang bisa ditolerir. Contoh kemarin ada pertanyaan bahwa salah satu peserta itu kakaknya tidak ada di rumah karena mohon izin bapak ibunya sudah tidak bersatu, artinya kakak itu sudah dibawa kemana gitu ya, nggak ada kakaknya, maka kami merekomendasi kepada penanggung jawab peserta untuk membuat rekom dari lembaga yang menyertakan ijazah gitu, fotokopi ijazah, supaya kita bisa mengukur juga berapa usia peserta tersebut. Baik, poin ke-9, peserta yang dipanggil 3 kali tidak hadir dan berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan, maka hak tampilnya digugurkan dengan konsekuensi yang telah disepakati saat technical meeting. Jadi ketika 3 kali dipanggil, kemudian si peserta tidak hadir, berturut-turut 3 kali dipanggil tidak hadir, maka hak untuk mengikuti lombanya kami diskualifikasi intinya ya. Berikutnya, ketentuan-ketentuan khusus setiap cabang lomba. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Untuk kategori juz 30, maaf, untuk kategori yang 5 juz, juz 1 sampai juz 5, peserta adalah siswa-siswi aktif dari lembaga, maksimal usianya adalah 17 tahun. Yang ketiga, peserta dipanggil sesuai dengan hasil undian tanpa disebut nama, alamat, dan delegasi. Jadi namanya saja yang dipanggil. Yang keempat, peserta mengambil soal pada amplop tertutup yang telah disiapkan juri dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap amplop terdiri dari 5 soal yang memiliki tingkat kesukaran ayat atau surah sama dengan amplop yang lainnya. Berikutnya adalah soal diambil dari potongan ayat dalam Al-Quran, juz yang dilombakan, baik potongan awal surah, pertengahan surah, atau di akhir surah. Jadi jenis soalnya seperti itu. Kemudian poin kelima, juri membacakan soal kepada peserta maksimal 2 kali. Poin keenam, setiap peserta mendapatkan 3 buah soal yang akan disesuaikan dengan isyarat bel. Nah, jadi mohon dipahami, bel yang dimaksud adalah yang pertama, bila bel berbunyi 2 kali, menandakan bacaan dimulai. Ini nanti diatur oleh panitia. Bel 1 kali menandakan bacaan salah. Bel 3 kali menandakan pindah soal atau pindah pertanyaan. Bel 4 kali menandakan selesai ya, perlombaan sudah selesai. Poin ke-7, peserta tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam, jadi langsung ta'awud barangkali ya. Ini ada suara masuk. Bentar ya Bapak Ibu sekalian, saya bantu cek dulu. Nah, sudah. Oke, siap. Kita lanjutkan. Peserta harus mengawali bacaannya, poin 8 Bapak Ibu sekalian. Peserta harus mengawali bacaannya dengan ta'awud dan basmalah, kemudian diakhiri dengan bacaan tasdीq. Shadaqallahul azim. Poin ke-9. Peserta mengulangi kembali soal yang dibacakan oleh tim penyoal. Artinya mengulangi kembali, misalnya wa min ayatihi. Terus si peserta mengulangi wa min ayatihi an khalaqalakum dan seterusnya. Ini saya memahaminya seperti itu. Nanti apabila ada perubahan dijelaskan kembali oleh tim panitia dan tim juri di saat perlombaan akan dimulai nanti. Poin nomor 10, setiap jawaban yang kurang sempurna baik tajwid atau makhraj maka dikurangi. Yang pertama,
2 poin tiap kesalahan jali atau kesalahan yang jelas. Yang berikutnya adalah 1 poin untuk kesalahan yang ringan. 11. Aspek penilaiannya adalah tahfidz, hafalannya, dan tajwid, kaidah-kaidah bacaan, fasohah, yakni kelancaran. Kemudian yang ke-12, pemenang adalah peserta dengan nilai akumulasi tertinggi. Yang ke-13, peserta yang masuk 6 besar akan diadu lagi dalam babak final. Juara terdiri dari juara 1, 2, dan 3, serta harapan 1, 2, dan 3. 15. Peserta yang dipanggil 3 kali tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan, maka hak tampilnya digugurkan atau didiskualifikasi sesuai dengan konsekuensi yang telah disepakati di technical meeting. Ini akan menjadi kesepakatan bersama ya, Ustaz. Nomor 16, setiap kategori lomba akan diuji oleh 3 orang juri dan 2 orang panitia pelaksana lapangan yang bertugas membacakan soal dan memanggil sesuai dengan nomor undi. Nomor 17, batas umur tidak melebihi ketentuan saat pelaksanaan lomba. Ini juga mohon diperhatikan. Kontak personnya ini silakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa dicatat untuk nanya-nanya. Kita lanjut ke Syarhul Quran. Apakah ada chat masuk? Tidak ada ya. Kita lanjut dulu ya. Syarhul Quran. Ketentuan dan tata tertib nih. Perhatikan. Nomor 1, peserta adalah siswa-siswi atau santri aktif dari lembaga atau pondok pesantren. Usia maksimal adalah 20 tahun. Jadi berbeda dengan yang lomba tahfidz juz 1 sampai juz 5. Yang kedua, peserta terdiri dari 3 orang, yaitu pengulas isi Al-Quran atau pensyarah, kemudian pembaca ayat Al-Quran atau tilawah, dan pembaca terjemah atau sari tilawah. Poin ketiga, setiap instansi bisa mendelegasikan maksimal 3 grup. Yang keempat, materi musabaqah adalah berbagai topik yang memiliki landasan ayat-ayat Al-Quran terdiri atas akidah, ibadah, akhlak, muamalah, atau kemasyarakatan. Poin kelima, setiap peserta wajib menyiapkan 2 naskah dari 5 topik yang telah disediakan, 1 untuk babak penyisihan dan 1 untuk babak final yang diketik rapi, 2 spasi dengan format Times New Roman dengan font Times New Roman, besaran hurufnya 12, kemudian marginnya bebas, dan difotokopi sebanyak 3 kali untuk setiap naskah. Poin keenam, materi atau topik yang dibawakan pada saat final harus berbeda dengan yang disajikan pada saat babak penyisihan. Perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi materinya nanti ketika peserta masuk ke babak final akan harus berbeda dengan materi yang akan dibawakan di saat babak final. Poin ketujuh, pemilihan topik babak penyisihan dilakukan pada saat technical meeting. Artinya topiknya adalah misalnya Al-Quran sebagai fondasi mukmin sejati, ini zakat dan kesejahteraan umat menurut Al-Quran, kemudian pemimpin sejati menurut Al-Quran, berikutnya peran teknologi di era globalisasi. Poin ke-8, batas umur tidak melebihi ketentuan saat pelaksanaan lomba. Baik, itu bagian dari poin pertama. Sekarang kita masuk ke teknis perlombaan. Persiapan ya. Jadi di poin persiapan ini ada beberapa kategori. Yang pertama, setiap peserta harus berpenampilan rapi dan sopan. Berikutnya, peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Ada registrasi Bapak Ibu sekalian, registrasi ulang maksudnya. Peserta dipanggil menurut nomor undian yang diperoleh dari panitia. Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahu 30 menit sebelum lomba dimulai. Berikutnya, peserta yang dipanggil 3 kali tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan, maka hak tampilnya digugurkan atau didiskualifikasi dengan konsekuensi yang telah disepakati di technical meeting. Waktu penampilan 12 sampai 15 menit. Panjang ya Bapak Ibu sekalian. Ucapan salam disampaikan oleh peserta di awal dan di akhir penampilan. Berikutnya pensyarah atau yang menjelaskan daripada bagian yang menjelaskan, kan ada
Satu grup itu ada 3 orang. Bagi pensyarahnya tidak perlu memperkenalkan diri atau menyebut asal daerahnya. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tambahan maupun hadis boleh ditambahkan di tengah-tengah penyajian syarhil Quran, baik disampaikan langsung oleh pensyarah maupun oleh kedua orang pembantunya. Berikutnya, tanda mulai, persiapan berhenti, dan habisnya waktu tampil diatur oleh majelis hakim atau pendamping majelis hakim dengan isyarat lampu. Yang pertama, lampu hijau sebagai tanda persiapan dan penyajian, lampu kuning sebagai tanda persiapan habisnya waktu, kemudian lampu merah sebagai tanda waktu sudah habis. Berikutnya, ketentuan lomba. Lomba terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Akan diambil 6 tim dengan nilai tertinggi untuk masuk babak final. Berikutnya yang C, peraturan babak final tidak dibedakan dengan babak penyisihan sebelumnya. Berikutnya yang D, peserta wajib membawakan topik berbeda dengan babak penyisihan sebelumnya dengan menyerahkan naskah final kepada panitia. Berikutnya, juara 1 pada MSQ tahun sebelumnya dilarang ikut kembali di cabang yang sama atau di bawahnya. Ini karena persiapan tahun depan insya Allah kita akan ada lagi, maka poin yang E ini perlu diperhatikan. Kalau sudah menang tahun ini, tahun depan tidak boleh ikut lagi. Baik, kontak personnya silakan dicatat Bapak Ibu untuk PJ-nya. Fasilitas nanti, oh ini nanti untuk yang ini ya, untuk yang menginap ya, untuk peserta yang dari luar daerah Kota Bondowoso yang mau menginap di Pondok Pesantren Darul Ilmi. Saya rasa cukup Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan, mohon untuk juz 30 ketentuannya bisa di-share Ustaz. Sudah di-share Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu bisa cek di grup. Insya Allah sudah ada. Yang barusan kami tayangkan itu adalah memang ketentuan yang sudah kami share sejak awal. Ustadz Muhammad Royhanul Firdaus. Silakan Ustadz, mau langsung bertanya langsung atau di apa itu namanya? Atau mau dibacakan saja silakan. Bisa langsung ya Ustadz. Silakan. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya Ustadz. Apakah boleh pensyarah di semifinal dan di final itu berbeda Ustadz? Baik. Saya rasa boleh ya Ustadz ya. Karena ini kan satu grup itu adalah pendaftarnya kan tidak berubah ya. Artinya orang-orang itu yang penting 3 orang tersebut yang sudah didaftarkan Ustadz. Kalau hanya beda formasi saya rasa boleh ya. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Baik. Nanti pertanyaannya saya bantu untuk catat ya Ustadz. Silakan yang lain Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, rasanya sudah cukup. Ini ada rekaman Zoom-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita akan share di YouTube dan kita share ke grup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu, Ini silakan. mau bertanya, untuk ketentuan pembuatan video tadi yang belum sempat dijawab itu Oh ya, apa? siap. Sebentar ya Ibu. Ini ada Ustadz Maluki, silakan. Ustadz Maluki, apakah sudah ada? Tadi. Ya, Ya, gimana Ustadz? Ini pertanyaannya adalah bolehkah pembuatan video itu diambil satu-satu atau terpotong-potong, misalnya surah Al-Insyirah 1 kali take, kemudian surah An-Nazi'at satu kali pengambilan video, terus Insyiqaq 1 kali pengambilan video, terus video tersebut digabungkan menjadi satu, baru dikirimkan ke panitia. Seperti apa itu, Ustaz? Boleh tidak? Baik, untuk disambung-sambung begitu itu menjadi ketidakmurnian video itu.
Oh, jadi harus satu kali ambil ya Ustadz ya. Harus 1 kali ambil. Kalau Itu Ustadz ini saya menjaga bantu tanya Ustadz. keaslian. Misalnya saat ngambil itu butuh istirahat dulu. Jadi boleh nggak di-post videonya itu Ustadz? Kan ngerekam video itu kan boleh ada istilahnya kejeda dulu, bisa kan? Itu seperti apa Ustadz? Bisa. Nggak apa-apa Bisa. seperti itu. Apa? Yang Ya. penting video itu tidak diedit. Meskipun bacaannya itu tidak diedit, cara nyambungnya dari video dari bacaan satu ke satunya itu yang penting tidak boleh diedit. Oke, siap. Pas dari kemarin kan ada juga yang menanyakan karena kerepotan untuk pengucapan like, comment, and subscribe itu. Jadi itu dari sebagian peserta kan minta untuk dibedakan. Nanti Bisa. mau dijadikan satu video. Itu kita tolak juga. Kita tidak terima seperti itu untuk menjaga keaslian dari video. Iya, betul Ustadz. Jelas ya Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa sepaham. Nggih. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Baik, Ustadz jelas ini dari ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau boleh tahu, ini dari mana aja ya? Kota mana aja ya? Syukran, ya, Ustadz Afan. Dari kota mana saja Bapak Ibu? Apakah di kota Bapak Ibu sudah hujan? Hadir dari Cirebon Ustadz, Masya Allah. Jauh sekali Cirebon, Jawa Barat. Baik. Sehat-sehat Ibu. Kalau sudah tidak ada, saya izin. Masya Allah, Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, Kalimantan Timur. Semoga sehat-sehat selalu Ibu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan dari panitia, Ustaz Hasan Lutfi, apa ada sesuatu yang ingin masih disampaikan? Sudah enggak? Rasanya Sudah, baik, siap. Jazakumullah khairan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasinya di perlombaan dalam rangka hari lahir, peringatan hari lahir Pondok Pesantren kami yang ke-36. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, selamat mengikuti perlombaan ini, segala prosesnya. Semoga diberikan hasil yang terbaik. Mohon maaf atas kekurangan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu Ustadz. semua.